Halo guys, selamat datang di channelku, Sinop Screen File, dan ini adalah publish perdana dari channelku. Jadi channelku ini ngebahas sesuatu hal mulai dari kejadian yang aneh, kisah yang unik, misteri, kasus yang tak terpecahkan, sejarah dunia dan lain-lainnya, di mana di channel ini, aku berharap kamu bisa mendapatkan wawasan atau pencerahan dari yang aku sampaikan. Oh ya, sampai kelupaan nih, namaku Ramlan, usiaku masih 19 tahun, dan aku suka ngeband dan main skateboard. Selain itu, aku juga suka banget nambah wawasan tentang sejarah dan hal unik lainnya yang ada di dunia. Makanya, apa yang aku riset dan aku baca, aku share juga sama kamu semua. Oke guys, untuk channel perdanaku, aku mau ceritain sebuah kisah petualang cinta yang legendaris. Kalian mungkin udah baca di thumbnailnya. Yap, aku mau nyeritain tentang sosok Casanova. Kenapa sih Casanova? Aku tuh mau ngasih tahu kalian supaya kalian mendapatkan pelajaran, bukan ingin kalian menjadi fuckboy ya. Tapi ambil hikmahnya aja, kalau sering gonta-ganti cewek tuh bakal kayak gimana sih endingnya. Siang itu 12 September 1755, tanpa diberitahu akan kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukannya, seorang lelaki yang namanya kini identik sebagai perayu dan penakluk wanita, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di kota Venesia, kini Italia. Lelaki yang dihukum itu, Giacomo Girolamo Casanova, mengaku dirinya sebagai pencinta kebebasan dan tergila-gila wanita. Namun hari itu ia dijebloskan ke dalam sel yang digambarkan sebagai paling buruk dengan tuduhan penistaan agama dan hedonis. Si petualang cinta tersebut akhirnya dijebloskan ke dalam penjara ternama di Venesia, Ai Piombi, yang terletak di Menara Kastil Doge. Penjara tersebut diperuntukkan untuk para kriminal kelas kakap yang dianggap memiliki dosa besar oleh kelompok Gereja Katolik Ortodoks Venesia. Tapi, bukan Casanova namanya jika sebuah penjara akan menghentikan petualangan cintanya. Casanova yang merasa hasrat hidupnya direnggut dan dihalang-halangi pun berusaha keras untuk kabur dari penjara tersebut. Dengan cara menggali tanah selama berhari-hari, Casanova pun berhasil kabur dari penjara pada tahun 1756. Luar biasa sekali ya guys, untuk urusan syahwat ini, seorang Casanova sampai menggali tanah untuk melarikan diri dari penjara. Ini membuktikan bahwa syahwat itu adalah sumber energi. Kalian hanya bisa memakai syahwat untuk dua hal saja, mau dipakai untuk melakukan hal positif, atau disalurkan untuk syahwat itu sendiri. Oke guys, kita coba melihat riwayat awal dari Casanova. Dia lahir di Venesia pada 2 April 1725 dari pasangan orang tua yang berprofesi sebagai aktor. Casanova dikirimkan oleh keluarganya ke sebuah rumah pondokan di daerah Padua, konon untuk menghilangkan penyakit mimisan yang sering ia derita. Namun saat itu, ia merasa dibuang oleh keluarganya. Setelah neneknya berpulang, Casanova diharapkan untuk menjadi seorang pastor. Selama mengenyam pendidikan di Padua, Casanova tinggal di rumah pendeta sekolahnya, Antonio Maria Gozzi. Kedekatan Casanova dengan anak Antonio Maria Gozzi yang bernama Bettina, membuatnya sadar dengan kemampuannya membolak-balikkan perasaan wanita. Dan tidak lama kemudian, dia dikeluarkan oleh pihak gereja karena melanggar norma susila. Casanova muda tumbuh menjadi pemuda dengan selera humor dan memiliki rasa ingin tahu yang mendalam akan ilmu pengetahuan. Di Universitas Padua ia dengan giat mempelajari berbagai bidang keilmuan seperti filsafat, kimia, matematika, dan menunjukkan minat mendalam akan ilmu kedokteran. Namun pada saat ini jugalah ketertarikannya akan permainan judi ikut berkembang. Pada usia awal 20-an ia sempat ingin menjadi pemain judi profesional. Akan tetapi sebuah kekalahan besar telah mengubah pikirannya, ia pun banting setir jadi pemain biola. Namun, Casanova mendapatkan keberuntungan setelah berhasil menyelamatkan seorang senator yang mendadak terkena serangan stroke di tempat umum. Dengan pengalaman ilmu kedokteran yang dia pernah pelajari, akhirnya senator itu berhasil selamat. Dari senator inilah, Casanova berhasil mendapatkan gaya hidup serta kemewahan yang dia butuhkan. Ia pun menikmati gaya hidup yang memungkinkannya bepergian dari satu kota ke kota lain di Eropa. Sebuah kemewahan luar biasa pada abad itu. Namun, kemanapun ia pergi, Casanova seolah tidak lepas dari masalah, penyebabnya terutama karena ulahnya sendiri. Hidup Casanova memang dipenuhi kisah dan petualangan mendebarkan. Semua itu dituangkannya dalam sebuah memoir panjang berjudul History of My Life yang dituliskan pada tahun-tahun akhir hidupnya. Buku ini menggambarkan petualangan dari kota kelahirannya di Venesia, hingga ke London, Paris, Dresden, sampai Wina. Berbagai cerita ia tuliskan, mulai dari perjamuan makan malam, pergaulan di kalangan bangsawan, hingga, tentu saja, pengalaman intimnya bersama sejumlah perempuan. Casanova juga tidak begitu pilih-pilih.
Ia dengan sukses memikat dan mematahkan hati banyak perempuan, baik dari kalangan bangsawan maupun dari strata sosial yang lebih rendah. Dan karenanya, ia juga menciptakan banyak permusuhan dengan sesama lelaki, tentunya, suami para perempuan yang ia jadikan mitra hubungan intim. Dan saking tidak pilih-pilih dalam berhubungan, ia bahkan mengaku dalam tulisannya bahwa dirinya menyukai aktivitas hubungan badan dengan anak-anak di bawah umur, salah satunya adalah anaknya sendiri yang berusia 9 tahun. Saya tidak pernah bisa memahami bagaimana seorang ayah dapat dengan lembut mencintai putrinya yang menawan tanpa tidur dengannya setidaknya sekali, ungkap Casanova. Atas hal tersebut, Giacomo Casanova dijuluki sebagai pedofil flamboyan atau pencabul bocah. Sampai detik ini sejarah mencatat sebanyak 120 wanita telah menjadi korban seksual Casanova selama hidupnya, dan yang terakhir, Casanova menjelang akhir hayatnya menghabiskan waktu menjadi pekerja perpustakaan. Dia merasa sudah gila. Namun dokternya menyarankan agar dia menulis untuk menghilangkan perasaan cemas dan ketakutan. Dari situlah bukunya berhasil ditulis. Oke guys, itulah tadi kisah Casanova yang legendaris, nenek moyangnya kaum fuckboy. Pelajarannya, semakin nafsu itu terus kamu ikutin, semakin ingin ia untuk terus naik ke atas, meminta yang lebih dan lebih lagi, hingga akhirnya kamu pun tidak sadar sudah terjerat menjadi budaknya. Kemudian, kalau kamu punya pengalaman hidup yang luar biasa seperti Casanova tadi, mungkin kamu bisa juga untuk menuliskan pengalaman-pengalaman kamu. Kalau kamu, apa yang udah kamu dapetin dari kisah Casanova tadi, boleh tulis di kolom komentar ya. Baik, Ramlan pamit undur diri. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah yang seperti ini, subscribe aja channel ini, dan aktifkan notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan. Wassalamualaikum, sampai ketemu di cerita selanjutnya.